Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang permasalahan banjir di DKI Jakarta yang beranggotakan Balia Ilyas Haidir dengan NPM 2019-13-500-100. Yang kedua, Syafira Putri Ayunda dengan NPM 2019-13-500-195. Yang ketiga, Risma Maratul Khotimah dengan NPM 2019-13-500-069. Yang keempat, Velia Putri Untan dengan NPM 2019-13-500-121. Yang kelima, Yandrita Koi dengan NPM 2019-13-500-106. Yang keenam, Muhammad Taufik Rahman dengan NPM 2019-13-500-092. Yang ketujuh, Lutfi Amatullah dengan NPM 2019-13-500-124. Latar belakang banjir di DKI Jakarta bukan merupakan hal yang baru. Setiap musim penghujan, wilayah Jakarta terendam air. Bahkan musim kering pun ada beberapa wilayah yang terendam air. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Pemprov DKI mengantisipasi banjir dan mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir. Next, data ini dipublikasikan oleh Pemprov DKI melalui platform media sosial pada tanggal 21 Februari 2021. Pemprov menampilkan data tahun 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, sampai yang terakhir 2021. Dalam data tersebut, Pemprov menampilkan berbagai kejadian banjir seperti curah hujan yang tinggi, wilayah RW yang tergenang, luas area yang tergenang, jumlah pengungsi, jumlah lokasi pengungsian, korban meninggal, dan waktu surut dalam beberapa hari. Next, wilayah rawan banjir per kecamatan di DKI Jakarta. Dalam diagram menunjukkan secara keseluruhan, DKI Jakarta memiliki 82 wilayah atau kelurahan yang rawan banjir. Dalam diagram tersebut, Jakarta Selatan menempati kelurahan rawan banjir terbanyak sebesar 25 wilayah atau 30,49%, disusul Jakarta Timur sebanyak 23 wilayah atau sebesar 28,05%, lalu Jakarta Barat 17 wilayah 20,73%, kemudian Jakarta Utara 15 wilayah 18,29%, dan Jakarta Pusat 2 wilayah 2,44%. Sumber ini dari Badan Pengawas Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Materi selanjutnya adalah mengenai penyebab banjir yang melanda DKI Jakarta. Yang pertama, curah hujan tinggi. Deputi Bidang Klimatologi Herizal menjelaskan, musim hujan 2020 hingga 2021 dipengaruhi dengan fenomena iklim global La Nina. La Nina adalah fenomena yang ditandai dengan suhu rendah di Samudra Pasifik sekitar ekuator, dan salah satunya Indonesia. La Nina dapat meningkatkan curah hujan hingga 40% dan diperkirakan masih akan berlangsung setidaknya hingga Mei 2021. Dan untuk penyebab banjir yang melanda DKI Jakarta yang kedua adalah kendala normalisasi Kali Ciliwung. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut ada 2 hambatan utama dalam normalisasi Kali Ciliwung. Yang pertama adalah masih adanya sengketa lahan yang harus diselesaikan. Dan yang kedua adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI untuk pembebasan lahan. Diketahui panjang lahan di bantaran Kali Ciliwung yang sudah dibebaskan dan bisa dilakukan normalisasi sepanjang 7,6 km. Sisanya sepanjang 17 km belum dinormalisasi. Selanjutnya, kurangnya kawasan resapan air. 85% curah hujan yang jatuh di wilayah Jakarta dikonversi menjadi aliran permukaan. Namun, hanya sekitar 15% yang tertahan di permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Kita ketahui bahwa di Jakarta banyak sekali pembangunan gedung-gedung, hotel-hotel, dan pembangunan yang lainnya. Hampir permukaan di Jakarta itu sudah penuh dengan bangunan-bangunan. Selain itu, sedikitnya pohon-pohon dan lahan terbuka menyebabkan sedikit sekali daerah resapan air. Kondisi ini membuat potensi banjir semakin besar.
Selanjutnya, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan dari warga ibu kota. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu faktor acuhnya warga. Sungai yang mengalir di belakang rumah seakan-akan hanya sebagai pembuangan sampah. Terlihat dari banyaknya sampah dan limbah rumah tangga yang ada di sekitaran sungai. Jadi, jangan heran jika banjir akan terus menyambangi Jakarta dan sekitarnya. Kalau sebagian dari kita masih melakukan kebiasaan buruk ini. Kalau kita bahas penyebab banjir, pasti tidak akan ada habisnya. Mulai dari menyalahkan alam dan saling menyalahkan sesama. Eits, jangan di-post, apalagi ninggalin tanpa jejak ya. Begitu banyak penyebab banjir, apalagi dampaknya. Yuk kita simak dampak dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari banjir. Yang pertama menimbulkan masalah kesehatan. Air yang kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah dipastikan menimbulkan masalah kesehatan. Dan berikutnya akan menimbulkan penyebaran wabah penyakit. Penyakit yang timbul pada kawasan yang terkena banjir ini rentan menyerang anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini terjadi karena perilaku hidup sehat dan bersih tidak terlaksanakan dengan baik dan benar. Seperti melakukan cuci tangan setelah kontak dengan air banjir, khususnya sebelum makan, tidak membiarkan anak-anak bermain dengan air banjir, dan mainan yang sudah terkontaminasi dengan air banjir. Di Indonesia, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan tiba atau pasca banjir. Sementara, untuk penyakit yang disebabkan oleh binatang pengerat, leptospirosis merupakan penyakit yang paling ditemui. Bakteri Leptospira banyak bukan pada tikus. Penyebaran pada manusia terjadi bila urin tikus yang mengandung Leptospira mengkontaminasi air dan makanan serta mengenai kulit manusia. Yang kedua yaitu menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang di dalam rumah, bahkan kehilangan barang berharga lainnya. Selain itu, para korban juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Musibah ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat korban dari sisi ekonomi. Untuk beberapa daerah yang terdampak besar terhadap banjir ini, akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah. Karena masyarakat setempat sangat bergantung dengan hasil alam di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu kesulitan air bersih. Jelas, keterbatasan air bersih pasti ditemukan dalam kondisi banjir seperti ini, baik untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Air isi ulang sangat dibutuhkan untuk air minum dan mandi pada saat-saat seperti ini. Dan selanjutnya yaitu melumpuhkan aktivitas masyarakat. Banjir yang cukup besar dapat menenggelamkan rumah penduduk dan mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian yang seadanya dan tidak adanya tempat tinggal membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan aktivitas. Bencana banjir juga membuat kesulitan dalam akses dan transportasi. Selain itu, dapat menimbulkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat membantu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang terakhir yaitu menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa juga dapat ditemukan dalam kondisi bencana banjir, baik karena tersesat arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Sangat memungkinkan hal itu terjadi jika banjir yang terjadi menimbulkan kerusakan pemukiman masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, korban jiwa juga berasal dari korban banjir yang terkena penyakit seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, tidak sedikit juga korban jiwa ini terjadi karena penggunaan listrik atau peralatan elektronik di rumah yang sedang kebanjiran atau terkena sengatan listrik yang berasal dari tiang listrik yang tidak dipadamkan sebelumnya oleh PLN. Program dari Pemprov DKI Jakarta yang pertama yaitu naturalisasi sungai adalah menghidupkan kembali ekosistem pinggiran sungai dengan menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai, bukan seperti normalisasi sungai. Wilayah bantaran juga akan ditanami berbagai tanaman. Naturalisasi yang disebut oleh Pak Anies akan menciptakan lingkungan yang ramah karena kedepankan sisi ekologis. Yang kedua yaitu pemeliharaan pompa. Mengingat wilayah daratan Jakarta sebagai berada di bawah permukaan air laut sehingga air tidak dapat mengalir secara gravitasi dan memerlukan pompa untuk membantu mengalirkan ke sistem drainase yang lebih besar.
Dan yang ketiga yaitu gerbek lumpur dan mengeruk kali. Diharapkan saat curah hujan tinggi, hasil gerbek lumpur dapat tampak secara langsung dalam mengurangi genangan sehingga tidak menimbulkan banjir. Dan yang keempat, penanganan banjir melalui NCID, yaitu bekerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah menentukan lokasi prioritas pembangunan tanggul pantai. Untuk yang kelima, pengelolaan sistem polder. Polder adalah sebuah sistem drainase terpadu yang terdiri tanggul, saluran, kolam retensi, muara sungai, struktur, dan pompa bensin. Dan untuk selanjutnya adalah solusi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu drainase vertikal. Banjir telah menjadi masalah di Jakarta yang tak kunjung usai. Gubernur DKI Anies Baswedan punya sejumlah rencana untuk mengatasi banjir di Jakarta, salah satunya adalah drainase vertikal. Drainase vertikal adalah program saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan dari permukaan ke dalam tanah yang berupa kolom-kolom pasir atau bahan-bahan lain yang ditanam memanjang secara vertikal di dalam tanah. Dan apa fungsinya? Fungsi dari drainase vertikal adalah yang pertama, menampung air hujan agar tidak semua mengalir ke selokan dan sungai. Yang kedua, menyerap air hujan sehingga bisa terserap oleh tanah secara cepat. Yang ketiga, mencegah musibah banjir di Jakarta. Dan yang terakhir, mencegah kekeringan di musim kemarau. Dan untuk drainase vertikal sendiri memiliki dasar hukum, yaitu Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk drainase vertikal sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah penempatannya fleksibel. Yang kedua, tidak mengubah fungsi lahan. Yang ketiga, pembuatannya relatif cepat. Yang keempat, bebas perawatan. Yang kelima, berdaya guna cukup lama. Dan yang terakhir, bersih, kering, dan tidak mengembang. Dan juga memiliki kekurangan, yaitu drainase vertikal tidak bisa mencegah banjir jika terjadi hujan lebat di hulu. Dan jika terjadi penurunan muka tanah yang menyebabkan banjirop, drainase vertikal tidak bisa diandalkan. Dan untuk jumlah pembangunan drainase vertikal di Jakarta, untuk di kawasan Monas terdapat 100 titik, Jakarta Selatan 49 titik, Jakarta Barat 23 titik, Jakarta Pusat 14 titik, Jakarta Timur 10 titik, dan Jakarta Utara 7 titik. Solusi untuk mengatasi banjir. Nah, solusinya ada dua, yaitu normalisasi dan naturalisasi. Normalisasi adalah upaya untuk menjadikan sungai mampu menyimpan air dengan kapasitas lebih banyak dan meningkatkan kemampuan untuk mengalirkan air. Caranya dengan pengerukan, pementokan, dan pembangunan tanggul. Nah, yang berikut naturalisme. Upaya untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai daerah resapan air, kawasan hijau, dan mengembalikan ekosistem sebagaimana kondisi alaminya lagi. Nah, solusinya yaitu solusi untuk mengatasi banjir. Saluran air harus terhubung dengan baik, bebas dari endapan lumpur, limbah, dan sampah. Contohnya, rajin membersihkan saluran air dan buanglah sampah pada tempatnya. Yang berikut, menciptakan ruang terbuka hijau, seperti menanam pohon atau tanaman di sekitarnya. Selanjutnya, menghimbau warga agar tidak buang sampah di sungai. Harus membuang sampah pada tempatnya. Berikut, relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Misalnya, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Tidak membangun rumah di tepi sungai. Dan jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.